aku ada sama dosenku. Selamat Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan standar pelayanan kefarmasian. Di sini diperlihatkan di slide bahwa jilid 2, maksudnya yang dulu pelayanan farmasi tentang pengadaan, ini sekarang standarnya. Nah, untuk pelayanan farmasi pada bab ini termasuk di dalamnya adalah komunitas pertama menerapkan pelayanan farmasi dan melakukan pelayanan kefarmasian. Di antara pelayanan kefarmasian untuk menerapkan dan melakukan diperlukan sebuah standar kompetensi yang diperuntukkan bagi pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun standar yang ada tertera di sini salah satu tujuannya menjelaskan pelayanan kefarmasian, yang kedua menjabarkan pelayanan kefarmasian, dan terakhir memahami dan mengetahui hal-hal yang termasuk pelayanan farmasi. Berikutnya untuk pelayanan farmasi sendiri, untuk perkembangannya ada produk, berorientasi pada produk. Salah satu adalah keuntungan, banyaknya obat yang tersedia, dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pasien oriented adalah berorientasi pada pasien untuk tingkat kesembuhan, juga untuk kesehatan masyarakat. Berikutnya peraturan-peraturan yang ada di dalam pelayanan farmasi menurut Dinas Permenkes nomor 73 tentang standar pelayanan kefarmasian. Permenkes nomor 80 berarti berurutan tahunnya sama, beda nomornya. Penyelenggaraan asisten tenaga kesehatan. Dan yang terakhir PPRI adalah nomor 51, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Lalu pelayanan farmasi sendiri didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi. Dalam hal ini mencapai hasil untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, yang dimaksud dengan kepatuhan pasien terhadap minum obat dan tingkat kesembuhan pasien yang bisa diambil manfaatnya. Berikutnya sediaan farmasi, ada obat, bahan obat, ya, semua jenis obat. Bahan obat adalah bahan baku. Semua jenis obat adalah sediaan obat, baik dalam bentuk tablet, suppositoria, pil, sirup, atau larutan jenis lain, padat, cair, maupun bentuk gas. Berikutnya bahan obat adalah bahan-bahan baku seperti asam salisilat, sulfur, dan sebagainya. Berikutnya obat-obat tradisional, dan yang terakhir adalah kosmetika. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, obat tertentu, obat keras, dan bahan-bahan obat. Pelayanan kefarmasian, bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung dari profesi apoteker maupun asisten apoteker untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ruang lingkup pelayanan farmasi meliputi antara lain aktivitas yang berhubungan dengan program kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, ya, atau dan lain sebagainya terkait dengan program kesehatan. Berikutnya aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi. Ini termasuk perbekalan dari distribusi hingga penyimpanan dan sebagainya. Berikutnya aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sediaan farmasi. Aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan. Yang kedua berhubungan dengan penggunaan dan pengelolaan. Kalau untuk pengelolaan termasuk dalamnya adalah perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
dan seterusnya hingga pendistribusian sampai diterima oleh pasien. Berikutnya, ruang lingkup yang keempat, aktivitas berhubungan dengan peningkatan obat yang rasional. Seperti yang sebelumnya dibicarakan, kerasionalan obat ini sangat perlu diperhatikan karena beberapa dokter kalau memberi obat di atas 100 harusnya diberi salinan kopi resep atau diberi tanda ITER. Sudah sampai jumpa.